Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 18 Juli 2023. Saudara-saudaraku, kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan kita dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, ajar kami menjadi tanah yang subur, memiliki hati yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus memberikan kami pengertian. Ini doa kami, biar setiap kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Taburan yang akan kita tuai. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 32 ayat 1 sampai 8. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kebuat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki, dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau, dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hingga segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir, ya juga gunung-gunung, dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak tersinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah membaca Alkitab kita. Di dalam ucapan pertama, Allah mengecam kesombongan Firaun yang memandang dirinya seperti singa yang merupakan raja dari segala binatang. Padahal di hadapan Allah ia tidak lebih dari seekor buaya yang hanya mampu mengeruhkan air sungai. Bagi Allah, menjatuhkan Firaun dari tahtanya tidak sulit daripada menangkap dan membunuh seekor buaya. Selain itu, Allah juga menghukum seluruh bangsa Mesir yang penduduknya akan mati oleh pedang. Binatang-binatang pun akan dibinasakan, sehingga negeri itu menjadi sunyi, sepi. Dan di dalam ucapan yang kedua, Allah merangkum hukuman yang sudah dijatuhkan di atas bangsa-bangsa yang ada di sekitar Mesir. Selain Mesir, Allah juga mengumumkan bahwa bangsa-bangsa yang sudah dihukum Allah, yakni Asyur, Elam, Mesek dan Tubal, Edom dan Sidon. Mereka semua rebah karena pedang dan mati sebagai orang yang tidak bersunat, yakni orang yang menyembah berhala. Allah menunjukkan bahwa berhala bangsa asing tidak mampu menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Saudara-saudaraku, betapapun hebat seorang raja ataupun sebuah kerajaan, pada akhirnya mereka harus menyerahkan kekuasaannya dan masuk ke dunia orang mati
untuk dihakimi seturut perbuatan jahat mereka. Dan hal ini menjadi peringatan yang serius bagi kita. Pada akhirnya, kita pun harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita semua juga harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, saudara-saudaraku, tidakkah kita sebagai orang beriman menyadari hidup kita sekarang semata-mata oleh karena anugerah Tuhan? Kita sudah diselamatkan dari lumpur dosa. Kita sudah diberikan keselamatan dan kehidupan, bahkan telah dipelihara oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita pasti mengharapkan bahwa segala apa yang kita perbuat dan kita lakukan kelak akan orang lain lakukan untuk kita. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kemalangan atas hidupnya, karena perbuatan-perbuatan jahat yang telah diperbuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pada dasarnya menginginkan hal yang terbaik di dalam hidupnya. Kita berharap apa yang kita tanam selama hidup kita akan kita terima hasilnya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, saudaraku, kita sudah mendengar bagaimana kisah daripada Firaun dan bangsa Mesir. Biarlah kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar kita memperoleh hidup yang kekal di hadapan Allah. Allah menjanjikan keselamatan bagi yang taat dan mengikuti firman-Nya. Setiap kita yang menerima dan mentaati firman Tuhan akan menerima buah dari perbuatan kita. Sedangkan setiap orang yang tidak melaksanakannya tidak akan menghasilkan buah, melainkan layu dan mati. Mereka yang percaya kepada Allah walaupun tidak melihatnya, kelak akan menghasilkan buah dari kepercayaan mereka kepadanya. Tuhan Yesus mau agar selama hidup kita selalu melakukan perbuatan baik dan terhindar dari dosa. Perbuatan ataupun pertobatan sejati mencakup kemauan kita ataupun kemauan hidup kita untuk selalu meninggalkan dosa, siap untuk berubah dan masuk dalam kasih Allah yang besar. Kita selalu siap untuk ditransformasi sehingga menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan ingin agar kita menjadi sebuah lahan yang baru, tanah yang gembur dan siap ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Allah sangat ingin kita menabur benih-benih dari dalam hati kita masing-masing. Dan pertobatan yang tulus, kita akan menemukan kasih Allah dan kita akan mencari Allah dan hidup dalam kebenarannya. Allah akan memberikan kita kebebasan sejati, sukacita dan kemenangan setiap hari dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, taburlah yang baik, maka kita akan menuai kebaikan dan kita akan mendapatkan keselamatan kekal. Amin. Demikianlah renungan Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu mengubah kami, menuntun kami untuk seperti Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, ampuni dosa kami, kuduskan kami. Kami rindu sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang berguna untuk kerajaan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.